Pemirsa, 17 anggota DPRD Simalungun melakukan interpelasi pada Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga. Mereka berharap kedepannya Bupati bertindak sesuai dengan aturan serta regulasi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Interpelasi yang dilakukan disampaikan melalui konferensi pers yang dilakukan di Sobat Kelurahan Timbang Galung, Siantar Barat, Kota Pematang Siantar pada Kamis 20 Januari 2022. Sedangkan 17 anggota DPRD yang melakukan interpelasi yaitu dari fraksi Gerindra Bonauli Raja Guguk, Juarsa Siagian, Badri Kalimantan, dan Erwin Parulian Saragi. Sementara dari fraksi Demokrat Histoni Sijabat, Irwansyah Purba, Erna Sari, Andre Sinaga. Untuk fraksi PDIP, Mariono, Arifin Panjaitan, Paradin Sinaga, Johnson Sinaga, Jaser Gultom, Junita Munte, John Manat Purba, dan terakhir fraksi Nasdem Ucok Alatas Siagian dan Jamerson Saragi. Terima kasih. Yang menjadi dasar kita mengajukan interpelasi kepada Bupati Simalungun, di mana beberapa waktu yang lalu apa kebijakan-kebijakan Bupati Simalungun sudah kita sampaikan di pandangan umum dan juga di pendapat akhir masalah tenaga ahli, tetapi tidak dihiraukan sampai sekarang. Sehingga berdasarkan itu, sesuai dengan tatib DPRD, kita mengajukan hak interpelasi. Karena di DPRD itu sesuai dengan tatib kita ada 3 hak anggota DPRD: hak bertanya, interpelasi, dan juga hak angket. Jadi dasar itu kita melakukan hak interpelasi kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh Bapak Radiapo Hasiolan Sinaga dan juga Bapak John Waldi sebagai wakil bupati, bahwa pengangkatan tenaga ahli itu harus diajukan oleh staf ahli kepada bupati ketika memang pemerintah Kabupaten Simalungun membutuhkan. Jadi kalau kita lihat pengangkatan tenaga ahli yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Mereka melakukan pengangkatan terhadap 3 tenaga ahli dan dilakukan SK, dan penggajiannya juga kita tidak tahu kajiannya dari mana. Karena kalau kita lihat di SK tersebut bahwa gaji mereka 20 juta dan fasilitasnya setara eselon 2. Kalau kita lihat dari mana kajian mereka mengatakan gaji 20 juta dan juga fasilitas setara eselon 2. Selanjutnya juga bahwa pengangkatan tenaga ahli itu juga kita tidak ketahui tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh bupati. Tidak ada disampaikan kepada DPRD Kabupaten Simalungun. Kita bukan tidak suka diangkat tenaga ahli, tetapi harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Dan sampai saat ini juga bahwa anggaran untuk penggajian tenaga ahli tidak ditampung di RAPBD Kabupaten Simalungun tahun 2022. Jadi kita menilai dengan tidak ditampungnya anggaran itu, untuk apa tenaga ahli itu ada dan dibuat NSK-nya. Jadi kita berprinsip jadi ke negatif, seakan-akan jangan-jangan SK itu dibuat untuk menakut-nakuti para pimpinan-pimpinan OPD yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Jadi sudah banyak juga OPD-OPD dan masyarakat yang meresah karena tingkah laku daripada tenaga ahli yang diangkat oleh Bupati Simalungun. Kalau kita ketahui 3 tenaga ahli yang diangkat, kita tidak tahu kinerjanya apa sampai saat ini. Kita tidak tahu. Dan mereka juga kita tidak tahu yang mana orangnya. Nah, katanya ada 3, ada Pak Krismes, Pak Albert, dan juga Pak Nelson Simanjuntak. Kita belum mengetahui, harusnya mereka sampaikan dulu ke DPRD masalah pengangkatan tenaga ahli ini. Jadi mungkin itu dasar kita melakukan interpelasi kepada Pak Bupati, dan juga salah satunya juga masalah pengangkatan atau pelantikan Sekda, dan juga masalah Copit yang dilakukan oleh Bupati terhadap eselon 2 yang dilakukan tahun lalu, dan pelantikan beberapa eselon 2 yang sudah dilakukan oleh Bupati. Karena memang sesuai dengan peraturan itu bahwa Copit tidak bisa melakukan non-job. Mereka hanya bisa dilakukan Copit dan menempatkan seorang eselon 2 di dinas yang memang itu keahliannya, bukan malah menonjobkan. Jadi kita berharap juga kepada Bupati ketika melakukan kebijakan-kebijakan harus melalui regulasi yang ada lah, dan peraturan perundang-undangan. Jangan karena sor dan tidak sor. Itu tidak kita inginkan dari seorang pemimpin. Tapi yang kita inginkan dari seorang pemimpin, bagaimana dia bisa merangkul semua masyarakat pemerintah Kabupaten Simalungun, merangkul seluruh ASN, dan juga merangkul seluruh anggota DPRD supaya pemerintah itu berjalan dengan baik. Memang pernah kita pertanyakan terhadap Bupati masalah tenaga ahli. Dia katakan bahwa dia tidak bisa mengatur seluruh pejabat eselon 2 atau EPD sehingga dia mengangkat tenaga ahli. Itu kan kelemahan seorang bupati.
Itu tidak kita inginkan, tapi kita inginkan bagaimana bupati itu menyikapi para ASN karena dia mengatakan dalam visi dan misi bahwa dia hadir ke Simalungun ini sebagai bapak, bukan sebagai penakut-nakuti. Tapi bapak itu kita belum lihat apakah bapak untuk pemerintah Kabupaten Simalungun atau bapak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Terima kasih. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Kores Simarmata, Taruna Global News TV mengabarkan.